Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran integrated untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran tematik terpadu yang diampu oleh Bapak Azhirul Muslim. Tapi sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Yang mana kami di sini terdiri dari 4 anggota kelompok, mulai dari saya sendiri itu ada Ahmad Basar Said, lalu rekan saya. Nama saya Mayatika Salsabila dengan NIM 79. Nama saya Delia Anita dengan NIM 54. Nama saya Arina Gabriana, NIM 66. Baik, kita langsung saja masuk ke pemaparan hasil dari diskusi kami. Nah, yang pertama ada model pembelajaran integrated. Nah, pengertiannya model integrated ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang memadukan sejumlah topik yang saling tumpang tindih dalam berbagai mata pelajaran yang berbeda, berfokus pada keterampilan, konsep, dan juga sikap yang sama. Pengintegrasian fokus pada keterampilan belajar yang ingin dilatih kepada siswa. Nah, jadi model integrated ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang dirancang untuk menghubungkan sejumlah topik dari berbagai pembelajaran yang berbeda, namun memiliki keterkaitan ataupun tumpang tindih. Nah, dalam hal keterampilan, konsep, dan juga nilai sikap yang ingin dibentuk. Nah, dalam hal ini pembelajaran tidak lagi berdiri secara terpisah per mata pelajaran, melainkan dirancang secara kolaborasi agar peserta didik itu bisa memahami suatu konsep dan juga tema yang ingin ditentukan. Kemudian selanjutnya Yang selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran integrated. Yang pertama ada pembelajaran terpadu anak. Model ini memberikan ruang yang luas untuk siswa untuk aktif baik secara individu maupun berkelompok. Siswa di sini bukan sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Guru di sini hanya membantu dan membimbing, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi atau sumber pengetahuan. Yang kedua ada belajar melalui proses pengalaman langsung. Siswa di sini tidak hanya mendengarkan atau mencatat penjelasan guru, tetapi juga diajak untuk dalam pembelajaran langsung seperti melalui proyek, percobaan atau pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga ada menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Materi pembelajaran tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi juga dilihat dari satu sisi lain. Misalnya kita mempelajari sebuah materi, kita bisa melihat dari sudut pandang matematika, sudut pandang IPAS maupun bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar siswa benar-benar memahami materi tersebut, bukan hanya menghafal. Yang terakhir, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Nah, ini yang penting itu bukan hanya hasil, tetapi proses bagaimana siswa tersebut dalam belajar. Misalnya melalui pendekatan discovery inquiry, siswa diajak untuk mencari jawaban ataupun memecahkan suatu masalah. Hal ini dapat memberikan pemahaman kepada anak ataupun dalam berpikir anak. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelebihan dari model integrated. Yang pertama itu adalah memudahkan siswa untuk mengarahkan
keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Di dalam model integrated ini, mata pelajaran itu dikaitkan ataupun dihubungkan menjadi satu sehingga siswa itu akan lebih mudah memahami dan lebih mudah mengerti karena dalam beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu itu diajarkan dalam satu waktu pembelajaran dan tidak diajarkan secara terpisah-pisah sehingga guru itu tidak akan mengulang kembali pembelajaran yang berkaitan. Kemudian yang kedua itu ada pemahaman antara mata pelajaran dan memberikan penghargaan untuk pengetahuan dan keahlian. Di sini dalam model integrated ini siswa itu tidak hanya belajar dari satu sisi saja ataupun hanya materi, tetapi di sini itu siswa belajar terkait dengan sikap, keterampilan yang akan dibentuk dan juga sikap, keterampilan dan konsep itu dikaitkan menjadi satu. Kemudian yang ketiga itu mampu membangun motivasi belajar siswa, di mana model integrated ini berfokus pada pengalaman langsung dan pembelajaran itu akan lebih nyata sehingga siswa itu akan lebih mudah tertarik dalam pembelajaran. Yang keempat itu ada pembelajaran lebih efisien dan tidak ada penambahan waktu. Dalam model integrated ini pembelajaran itu dari beberapa mata pelajaran itu kan dikaitkan menjadi satu ataupun digabungkan sehingga guru itu akan lebih menghemat waktu dan lebih mengefisiensikan waktu sehingga guru tidak akan mengulang materi ataupun konsep ataupun sikap yang sama dalam pertemuan berikutnya yang memiliki keterkaitan. Selanjutnya itu ada kekurangan dalam pembelajaran model integrated. Yang pertama itu ada model ini merupakan model yang sangat sulit untuk diterapkan secara penuh. Kenapa model ini sulit diterapkan secara penuh? Karena model ini itu tidak semua topik itu dapat dikaitkan dengan semua mata pelajaran. Sehingga ada topik-topik tertentu yang memang harus diajarkan secara terpisah. Yang kedua itu guru memiliki peran penting harus benar-benar memahami konsep sikap dan keterampilan. Di mana guru ini harus benar-benar paham apa yang akan diajarkan pada siswa. Misalnya sikap yang akan dibentuk, keterampilan apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. Sehingga apabila guru ini belum paham mengenai konsep sikap dan keterampilan, bisa jadi pembelajaran ini akan asal dan tidak terarah. Kemudian yang ketiga itu ada diperlukan kerjasama tim antar guru dari berbagai mata pelajaran. Nah, ini bisa dilaksanakan di jenjang SMP ataupun SMA karena setiap mata pelajaran ini memiliki guru yang berbeda-beda. Namun dapat dilaksanakan di sekolah dasar karena di dalam sekolah dasar ini kan hanya ada guru kelas ataupun wali kelas yang hampir mengampu semua mata pelajaran. Namun harus benar-benar menguasai mata pelajaran yang akan dikaitkan dalam model integrated. Kemudian yang keempat itu ada menggabungkan kurikulum dari berbagai bidang studi, juga membutuhkan variasi sumber belajar, di mana guru ini tidak hanya berfokus pada misalnya hanya pada buku LKS saja, karena dalam model integrated ini kita akan mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga kita butuh sumber belajar yang lebih banyak. Misalnya guru ini harus ada bahan ajar, misalnya video ataupun media ajar yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik ya teman-teman, jadi tadi rekan-rekan saya sudah menjelaskan mulai dari pengertian dari model integrated itu apa, karakteristiknya itu bagaimana, lalu juga tadi dijelaskan juga oleh teman saya terkait dengan apa sih menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari model integrated ini. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa sih ataupun bagaimana cara mengimplementasikan ataupun menerapkan model integrated ini dalam proses pembelajaran. Pastinya terdapat langkah-langkah yang harus guru lakukan untuk menerapkan model ini. Yang pertama, langkah-langkahnya itu mulai dari menentukan bidang studi apa yang akan dikaitkan. Jelas ya, karena model ini tadi sudah jelaskan bahwasanya melibatkan beberapa mata pelajaran, bukan hanya satu ya. Kalau misalkan di model integrated yang tradisional itu melibatkan 4 mata pelajaran, tetapi sebenarnya model ini dapat melibatkan lebih dari 4 mata pelajaran tersebut. Nah, artinya
ketika kita sudah mengetahui bahwasanya model ini itu melibatkan 4 pelajaran atau lebih, maka yang harus pertama kali guru lakukan adalah dengan memilih mata pelajaran apa saja nih yang akan kita kaitkan. Setelah memilih mata pelajaran yang akan kita kaitkan, nih contohnya di sini kami memilih ada 4 mata pelajaran, yaitu pelajaran IPA, IPS, matematika, dan juga bahasa Indonesia. Setelah memilih, langkah selanjutnya adalah dengan membentuk tim guru lintas mata pelajaran terkait. Yang mana kalau misalkan untuk tim antar guru ini dilaksanakan dalam konteks pembelajaran di SMP dan juga SMA yang sebelumnya sudah disinggung oleh teman saya, yaitu dalam pembelajaran di SMP dan SMA itu setiap mata pelajaran itu diampu oleh guru yang berbeda-beda atau biasa disebut dengan guru mata pelajaran. Sedangkan dalam konteks pembelajaran di SD, yang mana gurunya itu merupakan guru kelas, di mana satu guru mengampu hampir seluruh mata pelajaran, sehingga model ini dapat diterapkan dan juga direncanakan oleh satu orang guru saja. Tetapi tadi konsekuensinya juga sudah dijelaskan bahwasannya guru tersebut harus benar-benar memahami dan juga menguasai seluruh materi yang akan nantinya dikaitkan dalam model ini. Selanjutnya adalah dengan menyeleksi topik-topik dari berbagai mata pelajaran. Nah, setelah memilih mata pelajaran apa yang akan kita kaitkan, tentunya yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan menjabarkan terlebih dahulu nih, mulai dari materi dari seluruh mata pelajaran tersebut, urutannya seperti apa, topik-topiknya itu apa saja, lalu kita memilih topik-topik yang benar-benar menjadi prioritas di dalam kurikuler. Nah, setelah memilih topik-topik yang menjadi prioritas tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan memilih konsep, keterampilan atau sikap yang berkaitan ataupun saling tumpang tindih lalu dipadukan. Nah, setelah kita melihat topik-topiknya tersebut, kita padukan nih, kita lihat terdapat keterampilan apa ataupun konsep ataupun sikap apa saja yang dapat kita padukan ataupun mungkin di situ terdapat tumpang tindih. Contohnya di sini kita langsung saja ke penerapannya, yaitu di situ di pelajaran IPA konsep atau topik yang kita pilih adalah memuat karya ataupun model yang menunjukkan perubahan energi. Terus selain itu di pelajaran IPS terdapat topik yang kita pilih yaitu tentang teknologi komunikasi transportasi. Nah, dari kedua mata pelajaran tersebut kita bisa lihat di situ terdapat keterampilan yang saling beririsan ataupun mungkin saling terkait, yaitu keterampilan mencari informasi. Tentunya dalam keterampilan mencari informasi ini sudah mencakup berbagai sikap yang diusahakan untuk dibentuk oleh siswa, yaitu terkait dengan sikap ketelitian dalam mencari informasi dan juga hati-hati. Nah, dengan adanya keterkaitan di situ, kita bisa mengaitkan kedua topik dari dua mata pelajaran ini dengan cara melakukan kegiatan pencarian informasi. Pencarian informasi apa sih? Kita bisa melakukan pencarian informasi terkait dengan salah satu contoh benda ataupun model apa sih yang menunjukkan adanya perubahan energi. Kita bisa lihat di IPS itu ada transportasi. Kita kan tahu kalau misalkan transportasi itu merupakan salah satu bentuk ataupun contoh dari benda yang memanfaatkan adanya perubahan energi, yaitu perubahan energi kimia yang berasal dari bahan bakar menjadi energi kinestetik ataupun energi gerak. Nah, artinya kita bisa melakukan kedua topik dari dua mata pelajaran tersebut di situ. Selanjutnya antara IPS dan juga matematika. Di matematika itu kita memilih topik bangun ruang sederhana. Nah, antara matematika dan juga IPS di situ kita bisa lihat terdapat keterkaitan juga antara keduanya, yaitu di dalam keterampilan mengamati. Nah, dalam keterampilan mengamati ini juga kita tahu bahwasanya sudah mencakup beberapa sikap yang harus dibentuk oleh siswa, yaitu dalam mengamati kita harus cermat, kritis, dan juga rasa ingin tahunya gitu harus ditingkatkan oleh siswa. Nah, dari situ kita bisa mengaitkannya antara kedua topik mata pelajaran ini dengan cara melakukan kegiatan pengamatan. Pengamatan apa sih? Pengamatan terhadap jenis-jenis transportasi, yang mana transportasi ini merupakan salah satu juga contoh daripada bangun ruang sederhana. Contohnya nih, ada kendaraan yang namanya bus. Bus itu kan kita bisa lihat bentuknya seperti balok. Nah, balok ini kan merupakan salah satu jenis daripada bentuk bangun ruang sederhana. Nah, itu adanya keterkaitan di situ kita bisa gabungan dalam pembelajaran. Selanjutnya antara pembelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ini terdapat topik yang bisa kaitkan dengan matematika, yaitu terkait dengan petunjuk menggunakan benda ataupun melakukan sesuatu. Nah, antara matematika dan juga bahasa Indonesia ini kita juga bisa lihat kembali ya, di situ ada irisan dalam keterampilan menulis. Dalam keterampilan menulis kita bisa tahu bahwasanya terdapat sikap-sikap yang harus dibentuk oleh siswa, yaitu terkait dengan tekun,
dan juga hati-hati dalam menulis. Nah, kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengaitkan kedua mata pelajaran ini, yaitu dengan cara melakukan kegiatan menulis. Menulis apa? Menulis bagaimana sih cara menaiki transportasi misalnya. Cara menaiki transportasi yang merupakan transportasi kan tadi sudah dijelaskan kalau merupakan salah satu bentuk daripada bangun ruang sederhana. Itu bisa kalikan juga bahkan dengan pelajaran IPS. Terus yang terakhir antara bahasa Indonesia dan juga Jepang. Nah, terdapat keterkaitan di situ, kita bisa lihat bahwasanya dalam keterampilan memperagakan. Memperagakan tentunya di dalam memperagakan terdapat sikap-sikap yang harus dibentuk juga oleh siswa, yaitu sikap kerjasama tim dan juga kepercayaan diri. Nah, artinya kita bisa melakukan kegiatan untuk mengaitkan antar topik-topik ini dengan cara apa? Dengan cara memperagakan. Mungkin bagaimana sih cara menaiki transportasi, anggarannya seperti apa? Kita memperagakan ataupun bermain peran dengan siswa. Itu transportasi, kenapa kita bisa kaitkan dengan IPA juga tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya transportasi merupakan salah satu bentuk daripada contoh benda ataupun model yang menunjukkan ataupun memanfaatkan perubahan energi. Nah, artinya dari tempat topik di mata pelajaran ini keseluruhannya itu saling terkait dan juga saling berhubungan, berkesinambungan di dalamnya. Artinya jangan sampai hanya ada 2 ataupun mungkin 3 mata pelajaran saja yang saling terkait, sedangkan satu mata pelajaran contohnya tidak terkait. Itu tidak termasuk dalam model integrated ini. Nah, itu. Terus yang langkah selanjutnya ketika kita sudah memadukan keterampilan ataupun konsep, sikap yang sudah dilakukan itu, maka yang langkah terakhir yang dilakukan adalah menentukan konten ataupun tema berdasarkan keterpaduan yang dihasilkan ini. Artinya ketika sudah kita memadukan ini, kita harus menentukan nih topik pokok bahasan ataupun bisa disebut dengan tema juga. Tema apa sih yang bisa kita tarik yang benar-benar memayungi dan juga mencakup dari keseluruhan materi yang akan diajarkan ini. Nah, tema yang kita pilih di sini adalah teknologi. Jadi dari kita bisa lihat bahwasanya dari keterkaitan antar materi yang sudah kita buat ini terdapat satu hal yang paling penting di sini yang menjadi poin utama, yaitu terkait dengan transportasi, mulai dari memperagakan, terus menulis, mencari informasi. Nah, di situ kan transportasi ini merupakan salah satu bentuk teknologi yang berarti kita nanti menjadikan teknologi ini sebagai tema yang mencakup keseluruhan pembelajaran ini. Nah, tetapi yang teman-teman harus tahu bahwasanya tema ini benar-benar ditentukan secara natural. Maksudnya natural adalah kita memilih tema itu berdasarkan hasil dari pemaduan yang kita lakukan, bukan seperti model webbing ataupun jaring laba-laba yang mana merupakan tema itu dipilih di awal sebelum bahkan menentukan topik-topik apa yang akan dipilih. Nah, itu akan membuat kalau misalkan dalam pembelajaran webbing ini terkadang terdapat topik yang sebenarnya mungkin tidak terlalu berkaitan tetapi dipaksakan untuk masuk ke dalam pembelajaran. Itu yang membuat sebenarnya kalau misalkan pembelajaran model integrated ini dilaksanakan atau disusun dengan baik akan lebih efektif. Baik, mungkin itu terkait dengan implementasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas. Baik, untuk pembelajaran integrated ini yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu model pembelajaran integrated menggunakan topik yang saling tumpang tindih antara konsep, keterampilan dan juga sikap dari berbagai mata pelajaran dalam satu kesatuan. Pendekatan ini berpusat pada siswa dan menekankan pengalaman langsung, fokus pada proses belajar. Pembelajaran menjadi lebih efisien tanpa menambahkan waktu, dan juga model ini membutuhkan guru yang kompeten serta kerjasama tim dan sumber belajar yang memadai. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa kedua ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.